Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Langit 99. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton sampai selesai karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selain itu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok timur, hiduplah seorang pemuda bernama Ikdam. Ia adalah sosok yang sangat sederhana, namun memiliki hati yang luas dan penuh kebaikan. Lahir dari keluarga yang serba kekurangan, Ikdam sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya tentang pentingnya ilmu dan berbuat baik kepada sesama. Ibunya selalu mengingatkannya, "Anakku, harta yang paling berharga adalah ilmu dan amal yang tulus." Pesan ini terus tertanam di hati Ikdam sepanjang hidupnya. Bertumbuh di lingkungan yang tidak mudah, Ikdam belajar untuk selalu bersyukur dan berbagi. Ia menyadari bahwa meskipun keluarganya tidak memiliki banyak harta, mereka tetap kaya akan kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan. Ayahnya adalah seorang kiai di desa itu, yang selalu mengajarkan agama dengan penuh cinta. Sejak kecil, Ikdam sudah akrab dengan Al-Quran, hadis, dan berbagai ajaran Islam yang mengajarkan kebaikan, keikhlasan, dan kesederhanaan. Semua hal itu membuat Ikdam menjadi sosok yang sangat dekat dengan Allah. Setiap kali salat, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur, meski ia sering merasa hidupnya tidak mudah. Namun justru disitulah ia menemukan kekuatan. Di tengah-tengah kesulitan yang ia hadapi, Ikdam selalu merasa bahwa ada kebahagiaan yang tidak terhingga saat ia bisa membantu orang lain. Seiring berjalannya waktu, Ikdam memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Di sana, ia bertemu dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda dan semakin memupuk semangat dakwah dalam dirinya. Meskipun ia masih muda, cara bicaranya yang tenang, penuh hikmah, dan sederhana menarik banyak perhatian orang. Orang-orang merasa nyaman dan tenang saat mendengarnya berbicara. Ia tidak pernah menggurui, namun lebih sering berbicara tentang bagaimana kita bisa membawa kedamaian dalam hidup melalui ajaran Islam. Pada suatu malam, saat ia sedang mengadakan pengajian di sebuah masjid di pinggiran kota, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Keheningan malam yang biasanya mengiringi ceramah tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan energi yang tidak biasa. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, sesuatu yang bahkan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gus Ikdam merasa ada kehadiran yang mengawasi dirinya, sebuah kehadiran yang tak tampak oleh manusia biasa. Namun ia tetap melanjutkan ceramahnya dengan penuh ketenangan, tanpa sedikit pun merasa takut. Tanpa disadari, seorang sosok besar dan anggun muncul di hadapan Gus Ikdam. Ia tidak merasa terkejut, meskipun penampilannya jauh dari yang ia bayangkan. Sosok itu adalah Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa legendaris pantai selatan, yang dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang menakutkan. Namun, meskipun dikenal angkuh dan misterius, Ratu Nyi Roro Kidul tidak membawa aura kebencian, melainkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. "Saudaraku, Gus Ikdam," kata Ratu Nyi Roro Kidul dengan suara yang dalam dan memukau. "Aku mendengar tentang kebaikan hatimu dan ilmu yang kamu sebarkan. Aku ingin mengundangmu ke kerajaan kami." Perasaan Gus Ikdam campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat terkejut dan takut. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak biasa. Tanpa ragu, Gus Ikdam menerima undangan tersebut, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Gus Ikdam berangkat menuju kerajaan bawah laut yang diceritakan orang-orang sebagai tempat yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Namun, meskipun perasaan gugup terus menghinggapi hatinya, Gus Ikdam tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa takdir ini adalah bagian dari rencana Allah, dan setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani.
Ketika tiba di kerajaan bawah laut, Gus Ikdam disambut dengan suasana yang begitu asing. Laut yang luas terbentang di sekelilingnya, dengan cahaya yang datang dari makhluk-makhluk bawah laut yang bercahaya. Namun, meskipun begitu, ada rasa damai yang melingkupi setiap sudut tempat tersebut. Gus Ikdam merasa bahwa meskipun tempat ini jauh berbeda dari dunia yang ia kenal, ada rasa ketenangan yang menyelimuti dirinya. Ratu Nyi Roro Kidul menyambutnya dengan penuh kehormatan. Gus Ikdam, kami telah mendengar tentang keberanianmu dalam berdakwah. Kami ingin kamu berbicara kepada kami untuk memberi pencerahan bagi banyak jiwa yang ada di kerajaan kami. Ratu itu kemudian mengundang Gus Ikdam untuk berbicara di hadapan ribuan jin yang tinggal di kerajaan tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah jin yang telah lama hidup dalam kegelapan, jauh dari cahaya Islam. Mereka merasa bahwa dunia mereka berbeda, jauh dari dunia manusia, dan banyak dari mereka yang telah tersesat dalam kebiasaan buruk yang mereka lakukan selama berabad-abad. Namun, meskipun begitu, ada sebagian kecil jin yang merasa bosan dengan kehidupan mereka yang kosong, dan mereka mulai mencari kebenaran. Mereka mendengar tentang kedatangan Gus Ikdam yang sangat dihormati oleh Ratu Nyi Roro Kidul, dan mereka pun mulai berharap untuk mendapatkan pencerahan. Dengan penuh ketenangan, Gus Ikdam berdiri di depan ribuan jin yang matanya memancarkan cahaya berkilau dan mulai berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Ia menyampaikan bahwa meskipun mereka adalah makhluk gaib, mereka juga memiliki hak untuk menerima kebenaran dan hidup dalam kebaikan. Gus Ikdam mengajarkan mereka tentang Islam dengan penuh cinta. Ia berkata, "Saudaraku, meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda, kita semua diciptakan oleh Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia memberikan kita hidup ini untuk menjadi baik dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan Allah. Yang ada hanya amal dan niat yang tulus." Gus Ikdam berbicara tentang kisah Rasulullah, bagaimana beliau mengajarkan umatnya untuk hidup dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana umat Islam berjuang untuk membawa kedamaian kepada seluruh dunia. Ia juga mengingatkan mereka akan pentingnya berbuat baik dan hidup sesuai dengan tuntunan Allah, karena hanya dengan itu mereka bisa merasakan kebahagiaan sejati. Suaranya yang lembut menyentuh hati para jin. Ada yang mulai meneteskan air mata, ada yang merasa cemas, dan banyak yang merasa tersentuh. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi, sebuah perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika Gus Ikdam selesai berceramah, sebuah suara terdengar di seluruh kerajaan jin, mengumumkan keputusan yang sangat besar. Kami menerima Islam. Kami mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Gus Ikdam. Hati Gus Ikdam bergetar. Ia tahu bahwa ceramah malam itu akan menjadi titik balik bagi banyak jiwa, baik dari kalangan manusia maupun jin. Apa yang terjadi malam itu adalah sebuah mukjizat. 10.000 jin yang hadir di hadapannya dengan hati yang penuh keyakinan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Keheningan menyelimuti kerajaan bawah laut setelah Gus Ikdam selesai berbicara. Ribuan jin yang tadinya tampak acuh kini duduk dengan penuh perhatian mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ada ketenangan yang luar biasa, seperti suara angin yang lembut berbisik di antara pepohonan, meskipun mereka berada di kedalaman laut yang sangat jauh dari dunia manusia. Dalam diam yang panjang, Gus Ikdam merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung, begitu kuat mengalir dalam hatinya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi malam itu adalah kehendak Allah. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan hidayah ini sebagai cahaya yang menuntun mereka menuju jalan yang benar." Satu persatu,
Jin-jin yang hadir mulai merasa ada getaran dalam hati mereka. Ada rasa kesedihan yang menyelimuti, namun juga ada rasa damai yang datang begitu mendalam. Beberapa jin yang awalnya skeptis mulai bertanya pada diri mereka sendiri, apakah benar apa yang dikatakan Gus Ikdam? Apakah jalan ini bisa membawa kami keluar dari kegelapan? Di tengah keheningan itu, sebuah suara lembut muncul dari barisan jin yang berada paling depan. Kami ingin tahu lebih banyak, Gus Ikdam. Kami ingin tahu tentang Allah yang engkau sebutkan. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Islam dan bagaimana kami bisa hidup dalam kedamaian seperti yang engkau katakan. Gus Ikdam menatap mereka dengan penuh kasih. Saudaraku, ujarnya dengan suara yang penuh kelembutan, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia menciptakan kita untuk hidup dalam kedamaian, untuk saling menyayangi dan berbagi kebahagiaan. Meskipun kalian adalah makhluk gaib, kalian tetap milik Allah. Jalan yang saya ajarkan ini adalah jalan yang benar. Jalan yang membawa kita kepadanya, yang akan memberi kita kedamaian sejati di dunia dan akhirat. Dalam hati mereka, banyak jin yang mulai tergerak. Mereka merasakan sesuatu yang sangat dalam. Beberapa dari mereka yang awalnya tidak percaya bahwa mereka bisa berubah, kini mulai merasakan cahaya kebenaran yang mulai menyinari hati mereka yang gelap. Gus Ikdam melanjutkan, Islam adalah jalan keselamatan bagi siapa saja yang mau beriman dan beramal saleh tanpa memandang siapa mereka. Dalam Islam, kita belajar untuk hidup dengan penuh kasih sayang, untuk tidak menyakiti, untuk tidak mencelakai sesama. Semua makhluk hidup, baik manusia, jin, maupun alam semesta, diciptakan untuk hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa mendalamnya perasaan para jin yang mendengarkan ceramah Gus Ikdam malam itu. Beberapa di antaranya merasakan keinginan yang sangat kuat untuk mengubah hidup mereka. Mereka ingin beriman, ingin memohon ampunan kepada Allah, dan ingin hidup dalam kebaikan. Semua yang mereka rasakan malam itu adalah sebuah keajaiban, suatu perasaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Gus Ikdam yang berdiri dengan tenang di hadapan mereka, tidak menyadari bahwa apa yang sedang terjadi adalah sebuah mukjizat besar. Tanpa ragu, ribuan jin itu berdiri dan mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Mereka mengucapkannya dengan suara yang begitu tulus, dan air mata jatuh dari mata mereka. Dalam satu malam, mereka memeluk Islam dengan sepenuh hati. Mereka yang dahulu hidup dalam kegelapan, kini telah melihat cahaya. Mereka yang dahulu hidup dalam kesesatan, kini telah menemukan jalan yang benar. Sejak malam itu, kerajaan Nyi Roro Kidul yang selama ini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan misteri dan kegelapan, berubah menjadi tempat yang lebih terang. Para jin yang telah memeluk Islam mulai belajar untuk hidup dalam kebaikan. Mereka mulai saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga iman, untuk terus berbuat baik, dan untuk tidak menyimpang dari jalan Allah. Hari-hari berlalu, dan Gus Ikdam akhirnya kembali ke dunia manusia. Namun, ia tidak pernah bisa melupakan pengalaman luar biasa yang ia alami di kerajaan bawah laut itu. Meskipun ia kembali ke desa kecilnya, hatinya selalu penuh dengan rasa syukur dan terharu. Ia tahu bahwa Allah telah memberinya kesempatan yang sangat langka untuk menyampaikan kebenaran kepada makhluk gaib yang selama ini dianggap mustahil dijangkau oleh manusia biasa. Setelah kembali, cerita tentang Gus Ikdam mulai tersebar di seluruh penjuru negeri. Para ulama, para pendakwah, dan masyarakat umum mendengar kisah bagaimana seorang ustadz muda bisa berbicara dengan jin dan mengubah hidup ribuan dari mereka. Orang-orang mulai datang kepadanya, meminta doa, berkonsultasi, dan memohon bimbingan. Gus Ikdam yang rendah hati tetap melanjutkan dakwahnya tanpa rasa sombong.
terus membantu siapapun yang membutuhkan. Namun perubahan yang paling terasa adalah bagi masyarakat sekitar. Gus Ikdam yang dahulu dikenal hanya sebagai seorang pemuda sederhana yang berdakwah di masjid-masjid kecil, kini menjadi sosok yang sangat dihormati. Para pemuda yang dulunya terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan, kini mulai mengikuti ajaran Gus Ikdam dengan penuh kesungguhan. Mereka melihat bahwa hidup yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan, seperti yang diajarkan Gus Ikdam, adalah jalan yang paling tepat untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kisah Gus Ikdam juga sampai ke telinga para pemimpin. Mereka yang awalnya meragukan kemampuan seorang pemuda seperti Gus Ikdam untuk memberikan dampak besar, kini mulai melihat potensi luar biasa dalam diri beliau. Di banyak kesempatan, Gus Ikdam diundang untuk memberikan ceramah, tidak hanya di kalangan umat muslim, tetapi juga di acara-acara besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Namun Gus Ikdam tetap rendah hati. Ia tidak merasa bangga dengan pencapaiannya. Baginya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa menyentuh hati orang lain dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Saya hanyalah hamba Allah yang diberi kesempatan, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Semua ini terjadi karena izinnya. Di luar sana, meskipun banyak orang yang tidak tahu cerita lengkapnya, mereka merasakan kehadiran kebaikan dalam setiap kata-kata Gus Ikdam. Para jin yang telah memeluk Islam juga tidak tinggal diam. Mereka yang dulu tersembunyi di dalam dunia gaib, kini mulai mengajak jin-jin lain untuk mengikuti jejak mereka. Mereka menyebarkan pesan-pesan kebaikan, memberikan petunjuk, dan membantu umat manusia yang masih terperangkap dalam kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Gus Ikdam terus melangkah, selalu dengan langkah yang penuh keyakinan dan ketulusan. Ia tahu bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang, tetapi ia tidak merasa sendirian. Di belakangnya, ada 10.000 jin yang selalu berdoa untuknya, yang selalu mendukung perjuangannya, dan yang selalu mengingatkan umat manusia akan kebenaran yang hakiki. Kisah Gus Ikdam dan perjalanan dakwahnya kepada umat manusia dan jin adalah sebuah cerita yang mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, kebaikan, dan kasih sayang yang tak terhingga. Di balik cerita ini, terdapat sebuah pesan yang sangat mendalam, bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun jin, memiliki potensi untuk berubah, dan bahwa kebaikan serta hidayah Allah akan selalu menemukan jalan, meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Gus Ikdam mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, atau seberapa besar kekuasaan yang kita genggam, tetapi tentang seberapa besar kita mampu berbagi, memberi, dan mencintai sesama tanpa pamrih. Beliau yang hidup dalam kesederhanaan justru mampu mengubah hidup ribuan makhluk, bukan karena kekuatan atau kehebatan dirinya, tetapi karena kebaikan yang ia pancarkan dari hati yang penuh cinta dan keikhlasan. Sebagaimana yang terjadi dengan para jin yang hadir dalam ceramah Gus Ikdam, kita semua sebagai manusia juga memiliki kesempatan untuk berubah. Setiap orang, tidak peduli latar belakang atau masa lalunya, selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepadanya. Islam mengajarkan kita bahwa pintu taubat selalu terbuka seluas-luasnya, selama kita masih bernyawa. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki diri, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang selalu siap menerima hambanya, yang tulus berusaha kembali ke jalan yang benar. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup ini adalah ujian. Terkadang, kita terjebak dalam kesulitan dan kesesatan, merasa jauh dari jalan yang benar. Namun, seperti yang dialami oleh para jin, kita pun bisa kembali menemukan cahaya, asalkan kita mau membuka hati dan mendengarkan kebenaran dengan tulus. Gus Ikdam, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya,
tidak hanya menyentuh hati para jin, tetapi juga menyentuh hati kita semua yang membaca kisahnya. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut menyebarkan kebaikan, walau tantangan datang silih berganti. Pesan lain yang penting dari kisah ini adalah tentang kekuatan doa dan niat yang ikhlas. Gus Ikdam tidak pernah merasa ragu untuk berdoa, tidak peduli seberapa besar rintangan yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah, dan doa adalah senjata yang tak terhingga kuatnya. Bahkan dalam menghadapi makhluk gaib yang begitu kuat dan misterius, Gus Ikdam tidak merasa gentar, karena ia tahu bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dari apapun yang ada di alam semesta ini. Melalui cerita ini, kita juga diingatkan bahwa setiap amal baik yang kita lakukan, sekecil apapun, akan membawa dampak yang besar. Seperti halnya Gus Ikdam, yang dengan sederhana menyampaikan ceramah kepada ribuan jin, ia tidak tahu bahwa tindakannya itu akan menyentuh ribuan hati dan mengubah hidup mereka. Demikian juga dengan kita. Tindakan kita, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar jika kita melakukannya dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Seperti Gus Ikdam, kita semua memiliki potensi untuk menjadi cahaya bagi orang lain, meskipun kita berasal dari latar belakang yang sederhana dan penuh keterbatasan. Jangan pernah meremehkan kebaikan hati kita, karena Allah tidak melihat dari seberapa besar atau kecilnya apa yang kita lakukan, tetapi dari ketulusan dan niat kita dalam melakukannya. Marilah kita semua belajar dari kisah Gus Ikdam. Jadikanlah hidup kita penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri, karena jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu berbuat baik, menyebarkan kedamaian, dan menjadi cahaya bagi dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga kisah ini memberi manfaat, inspirasi, dan ketenangan. Mari terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian sesuai ajaran Islam. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keberkahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.